Baik, kembali lagi di acara Soan, Sorogan, Wal Bandungan bersama Abu Mukarram Ki Haji Asep Muhammad Thohir. Kita sudah sampai di segmen terakhir, yakni di segmen ketiga. Dan materi yang akan kita bahas kali ini, iman terhadap hari kebangkitan. Setelah adanya hari kiamat, semua orang, semua makhluk, semuanya tiada, semuanya mati. Nah, tinggal kita mungkin nanti ke Allah dibangkitkan dengan tiupan yang kedua, malaikat Israfil. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin memperjelas tentang materi hari kebangkitan haji. Yang pertama, ketika di Yaumil Ba'ats, yang dihidupkan itu apakah hanya jasadnya atau hanya ruhnya, atau memang kita tuh males rupa ini lagi yang kita keluar gitu, atau gimana Kang Haji? Itu disebutkan di surat Yasin. Qul yuhyihal ladzi ansha'a wal marrah. Wa hiya ramim. Jadi tadinya tulang belulang itu ramim, dia berantakan gitu. Allah akan dibangkitkan. Jadi begitu kiamat hancur, semuanya hancur, tulang belulang, daging-daging hancur, semua hancur. Nanti dibangkitkan itu ya roh dan jasadnya. Roh dan jasadnya. Qul yuhyihal ladzi ansha'a wal marrah. Jadi Allah itu berkuasa mengembalikan jasad-jasad yang telah hilang. Dulu kita tidak ada, kemudian diciptakan untuk ada. Itu kan dari tidak ada, sekarang ada. Allah sangat berkuasa. Apalagi kalau menciptakan, sudah dulu sudah ada kopinya gitu. Apalagi mendaur ulang lah gitu ya. Jejak rekamnya gitu. Iya, iya. Sudah, jadi akan lebih baik. Jadi insya Allah yang dibangkitkan itu roh dengan jasadnya komplit. Tapi dengan rupa yang ini, atau kan ada keterangan tergantung amalnya, katanya Haji, apa gimana tuh? Oh iya. Ada yang menyebutkan, sebagian ahli tafsir, bahwa yang dibangkit itu tuh manusia itu sesuai dengan kelakuannya gitu. Jadi kelakuannya seperti kera, maka wajahnya akan seperti kera. Kalau kelakuannya seperti kambing, maka wajahnya seperti kambing gitu. Jadi kalau tukang suka mencuri, suka mengganggu, tukang seperti kera, maka seperti kera. Itu wajahnya seperti kera. Kalau di dunianya tukang zina, tukang apa namanya ya, mungkin seperti babi lah, seperti anjing, atau seperti hewan apa gitu. Jadi kadang-kadang wajah itu ya tidak sesuai dengan wajah asli dari dunianya gitu. Jadi karena kelakuannya beda-beda. Oh, berarti kan berbeda wajah-wajah. Berarti teori Darwin yang mengatakan bahwasanya manusia itu dari monyet itu kebalik mungkinnya. Jadi bukan masalah. Iya, misalnya kalau diteorikan gitu. Jadi sebenarnya manusia itu enggak dari monyet, tapi kalau misalkan memang kelakuannya gitu ya. Kalau kan monyet bisa wajahnya seperti monyet. Ya nantinya gitu lah. Nah, Kang Haji, sebelum kita ke Yaumul Ba'ats, kan semua manusia itu mati dulu. Ya, ada yang mungkin sebelum kiamah itu matinya, ataupun sesudah kiamah. Nah, akan mengalami tadi kan Kang Haji dari makom jama, kita ke rahim, terus ke dunia, lalu kita ke alam barzah. Nah, alam barzah itu sebenarnya penjelasan singkatnya mungkin Haji, seperti apa nih alam barzah itu? Alam barzah itu dinding. Jadi sebelum kiamah, dari kematian sampai kiamah, Nabi Adam, semenjak Nabi Adam, nabi-nabi atau Kangjeng Rasulullah SAW, para sahabat, atau nenek moyang kita yang dulu-dulu, sekarang kan sedang menunggu di kuburan. menunggu. Tapi penungguan itu, penantiannya, tempatnya, ruang tunggunya adalah alam barzah. Disebut barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa min waraihim barzakhun. Jadi di belakang mereka ada barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai di hari kebangkitan. Maka jadi alam barzakh itu ada di Qur'annya, jadi alam namanya barzakh. Barzakh berarti seperti dinding, atau ya ruang tunggu lah gitu, ruang tunggu. Tapi mungkin ya bagaimana amalnya, ada di ruang tunggu itu, di alam barzakh itu ada yang bisa bersenang-senang, radhatun min riyadil jannah, ada duduknya di seperti taman-taman surga, atau ada yang hufratun min hufraniron, ada yang tidak betah seperti karena sudah diperlihatkan neraka, jadi ketakutan terus panjang masa gitu. Jadi tergantung amalnya juga ya di alam barzahnya. Nah, karena tergantung amal di alam barzah, ada keterangan bahwasanya kalau orang udah mati itu ya
udah lah gitu kan, udah kalau orang udah mati ya memang Putus amalnya. putus amalnya. Nah, benar gak sih Kang Haji kalau misalkan kita anak-anaknya, keturunannya gitu ya, yang suka mendoakannya, bahkan mentawasulkan atau membacakan Yasin untuknya, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, itu bisa memperingan gitu atau menambah amal lah gitu kepada yang sudah mati. Ada hadisnya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila ibnu Adam, anak Adam, keturunan Adam meninggal, maka putus amalnya kecuali 3. Kecuali 3 akan terus menerus. Pertama, sedekatin jariyah, wakaf itu. Jadi kalau wakaf, karena wakaf itu awet, maka selagi wakafnya itu dipergunakan dengan baik oleh turunannya, oleh masyarakat setempat di situ, maka amalnya pahalanya akan terus ngalir ke kuburan, ngalir ke orangnya yang mewakafkan sedekah jariyah. Kemudian ilmin yuntafa' bih, ilmu yang manfaat. Artinya kalau kita ngajar Al-Fatihah, kita mengajar Iqra, kita mengajar fikih, kita mengajar tauhid, kemudian mereka tuh memanfaatkan, mereka mengajar lagi gitu. Terus ilmu kita itu bermanfaat, insya Allah ilmu itu akan ada manfaatnya buat kita juga. Yang sudah meninggal ada manfaatnya. Kemudian walain soleh, ya doa dari anak-anak soleh. Gitu. Doa yang nyampainya bukan anak solehnya, tapi doanya waladin solehin yad'u lahu. Jadi doa itu akan sampai. Maka kalau kita baca Quran, ya Allah, semoga pahala ini buat aku dan buat ibu bapak yang telah meninggal. Insya Allah sampai karena doanya, karena doa waladin solehin. Bukan yasinnya, tapi doanya, ya Allah, ini saya baca surat Yasin, dengan barokah surat Yasin kita mendapat pahalanya mislah sahabnya, mohon disampaikan kepada almarhumah semua keturunan yang telah meninggal. Insyaallah ini waladun salihin. Jadi berdoanya dengan baca Quran, dengan zikir, atau sedekah, atau naik haji, itu kan bisa. Naik haji itu bisa juga nyampe juga. Naik haji, jadi apapun pekerjaan baik, insyaallah akan bisa disampaikan kepada yang telah meninggal, karena namanya waladin salihin ya Allah. Nah, tadi Kang Haji membahas haji, saya jadi kepikiran nih. Misalkan ada yang sudah meninggal Kang Haji, karena pernah yang nanya ke saya gitu. Misalkan orangnya itu ya udah tua lah gitu, udah tua, tapi anak-anaknya alhamdulillah sukses, bahkan peninggalannya atau warisnya banyak gitu ta. Dia itu keburu meninggal, namun belum melaksanakan menunaikan haji wajib, jadi belum pernah melaksanakan haji. Kalau misalkan oleh anak-anaknya dihaji badalkan, misalkan nitipkan lah, kita nitipkan ke kiai siapa gitu, itu boleh Kang Haji walaupun tidak berwasiat, hayang panghajikan gitu, bisa nggak Kang Haji? Begini, kalau seseorang kita sudah punya harta nisab, artinya untuk berhaji itu cukup, tapi tidak naik haji, padahal udah cukup nih, tapi tidak naik haji, maka dengan tidak berhajinya jadi dosa. Dosa, karena udah cukup, ada kewajiban naik haji, tapi tidak melaksanakan, itu dosa. Jadi kalau meninggal, maka itu jadi utang. Jadi hutang itu, karena hutang maka hajikanlah oleh anak-anak Ahli warisnya namanya. Iya, itu bukan bukan bonus saja, itu kewajiban. Karena orang tua kita tuh ya sudah nisab, sudah ada hartanya tapi tidak naik haji, kan dosa. Kan harusnya kalau punya naik haji bagi yang manisatu ilaihi sabila, bagi yang punya. Kalau sudah punya naik haji lah gitu. Kalau tidak ya dosa. Maka anaknya berkewajiban untuk membadalkan hajinya, mau dikerjakan oleh anaknya atau ke orang lain gitu, dengan badal, dengan sempurna, bukan hanya nyuruh ke orang Mekah saja dikasih 10 juta. Itu sebetulnya kurang mewakili, kurang sempurna lah. Mewakili itu kurang sempurna. Yang sempurna itu ya dia, anaknya, keluarganya, atau siapa yang dipercaya dari sini, supaya dari mikotnya, dari Jeddah, dari Yulamlam, terus ke ziarah ke Makkah Rasulnya, ke Madinah, ke Mekah. Kalau nyuruh orang Mekah nanti cuma rukunnya aja, jadi cuma gitu dibayar 6 juta 10 juta gitu.
itu kurang sempurna. Kan wajibnya itu sudah 35 juta, ya kasihnya lewat 35 juta lah. Kalau badalnya gitu, kalau badalnya gantinya seperti itu. Baik, mungkin dicukupkan dulu Kang Haji. Karena sebenarnya kalau ngobrol sama Kang Haji itu memang betah Kang Haji. Karena itu kan dia Satu masalah tuh banyak junjang Iya. karawatnya. Jadi bisa melebar ke makanya sana. lah insya Allah kita diistiqomahkan lah supaya Insya Allah. menemani layar kaca sahabat Insya Allah. MATV. Jadi mungkin dicukupkan dulu untuk kesempatan di kali ini. Kesimpulannya mungkin Kang Haji bisa disimpulkan dulu poin yang kelima dan juga yang keenam. Kesimpulannya bahwa cabang iman yang kelima adalah iman kepada Hari akhir. hari kiamah, hari akhir, bahwa dunia ini akan berakhir, dan itu adalah salah satu rukun iman. Dan yang keenamnya al-ba'ats, jadi akan dibangkitkan, atau disebut hari kebangkitan. Maka semua orang akan bangkit, akan ada kehidupan yang kedua, bukan di dunia saja, tapi hidupnya nanti ada di akhirat, hari terakhir atau pasca kiamah. Jadi hidup tuh dari mulai ruh, kemudian di perut ibu, kemudian di dunia, di alam barzah, nanti ada di hari kebangkitan sampai surga neraka. Itu kehidupan, namanya al-ba'ats, hari kebangkitan. Baik, semoga dengan kajian kita di kesempatan kali ini bisa menambah kekuatan kita, kekuatan iman kita tentunya. Lebih lebih bisa menyiapkan lah itu bahwasanya kita di dunia itu hanya sementara. Akan ada hari kiamah, akan ada yaumul ba'ats, kita dibangkitkan, bahkan nantinya kita mentok di hari pembalasan gitu. Sekarang penentuan kita apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka, dan semoga kita diberikan husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kang Haji tentunya. Kita doakan semoga sehat selalu, dan terima kasih kepada sahabat senantiasa MHTV yang selalu menyimak, selalu ikut kajian. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya untuk kami MHTV dan juga umumnya untuk semua. Mungkin sampai di sini dulu. Tutup saja, intan sallallahu yang surukum yastabit akdamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Soan.